Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gisela Wilhelminda Wokagodo, NIM 17030800025, semester 6, kelas B reguler sore. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian saya, yang mana ini akan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir saya pada proses perkuliahan. Dan proposal penelitian saya ini dengan judul Pemanfaatan Ruang Publik di Kota Kupang menurut Henri Lefebvre, yang studi kasusnya di Taman Nostalgia Kupang. Bab 1, pendahuluan. 1.1, latar belakang. Ruang publik secara umum dapat diartikan sebagai tempat di mana para warga dapat melakukan kontak sosial. Lingkungan masyarakat tradisional, ruang publik selalu tersedia dalam berbagai bentuk, seperti pekarangan rumah, pekarangan komunal, lapangan desa, lapangan rukun tetangga, dan sampai pada alun-alun kota. Lebih ringkasnya lagi, ruang publik dapat diartikan sebagai tempat terjadinya interaksi sosial seperti bercerita, bercengkrama, olahraga, dan lain sebagainya. Menurut Lefebvre, seorang sosiolog asal Prancis, dalam bukunya The Production of Space, memberikan beberapa pandangan penting tentang definisi ruang itu sendiri, yang mana berada pada pemikiran manusia atau pada mental manusia, dan juga berada pada keadaan nyata atau keadaan real atau keadaan sebenarnya, karena dari situ dapat ditemukan kesatuan teori produksi akan ruang itu sendiri. Berlandaskan pemikiran Marxis akan produksi, Lefebvre menjelaskan bahwa ruang adalah modal produksi yang di dalamnya terdapat ruang sosial. Ruang sosial dibuat oleh masyarakat sosial yang mana di dalamnya terdapat metode untuk mengetahui sejarah spasial. Lefebvre adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep hak atas kota, yang didasari bahwa urbanisasi secara menyeluruh dalam suatu masyarakat adalah produksi yang membuat sebuah proses yang tertanam di dalam ruang tersebut. Dari sinilah ketika kita berbicara tentang ruang, maka aspek historisitas tidak dapat dihindari. Produksi ruang membuat sebuah proses produktif tertanam di dalam ruang tersebut. Historisitas dalam konteks ini merupakan seluruh rangkaian relasi yang termasuk dalam sebuah ruang, termasuk konstruksi ilmu pengetahuan yang memungkinkan proses produksi ruang tersebut dimungkinkan terjadi. Untuk dapat memahami ruang secara detail, Lefebvre menganjurkan untuk melepaskan dikotomi ruang yang telah melembaga dalam paradigma epistem barat. Dengan demikian, Lefebvre menganjurkan pandangannya bahwa konsep pemahaman ruang tidak dalam struktur yang dikotomis, namun secara trikotomis. Konsep ini disebut dengan triad konseptual, yakni representasi dari relasi produksi yang berimplikasi dalam sebuah praktik sosial. Triad konseptual ini pun yang dimaksudkan Lefebvre sebagai the production of space, yakni praktik memproduksi ruang yang dilakukan manusia melalui relasi produksi pada sebuah relasi dan praktik sosial. Representasi ruang dalam konsep ini berfungsi sebagai penata dari berbagai relasi yang menghubungkan ruang-ruang tertentu dalam berbagai wacana di luar ruang itu sendiri, lah yang memberikan jalan bagi manusia dan kemudian memaknainya dalam sistem tanda, kode, dan bahasa. Pemaknaan ini diperlukan agar ilmu pengetahuan tentang ruang dapat ditumbuh kembangkan, dan dengan demikian manusia akan dapat menempatkan dirinya sebagai pengendali dari berbagai relasi antar ruang yang terjadi. Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan tentang ruang agar dapat memproyeksi dirinya dan orang lain dalam sebuah ruang. Geografi, arsitektur, dan planologi merupakan sarana manusia untuk membangun relasi antar ruang
agar manusia dapat menguasai dan mengendalikan ruang-ruang di sekelilingnya, baik yang hadir secara fisik sebagai realitas yang belum dimaknai maupun yang telah dimaknai melalui aktivitas produksi ruang. Interaksi antar wacana ilmu pengetahuan dengan keinginan untuk mengontrol ruang dapat ditemukan secara konkret dan abstraksi ekonomi yang berimposisi terhadap ruang tersebut. Pada momen tertentu, ilmu pengetahuan tentang ruang berbalik menjadi sarana bagi praktik kapitalisasi ruang yang didominasi logika atau abstraksi ekonomi. Taman Nostalgia Kota Kupang memiliki area 0,5 hektar, berlokasi di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dirancang sebagai taman kota dan selalu menjadi tempat nongkrong bagi semua kalangan usia. Tempat ini tidak hanya menyediakan beberapa tempat duduk dan juga beberapa arena bermain bagi anak-anak, namun taman yang diresmikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011 ini juga memanjakan pengunjungnya dengan arena olahraga, area jogging track, dan juga wisata kuliner. Taman Nostalgia merupakan salah satu ikon kebanggaan Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Jalan Franseda, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Di taman ini tersedia wifi gratis untuk para pengunjung sehingga terlihat banyak pelajar mulai dari SMP sampai pada tingkat perguruan tinggi datang untuk mengerjakan tugas dan bermain internet di sana. Pada siang hari, tempat ini dikunjungi oleh para masyarakat, termasuk para pegawai kantor, untuk beristirahat dan juga berekreasi. Sedangkan di sore hari, selain datang untuk berekreasi, banyak juga pengunjung yang datang untuk jogging. Dan pada malam hari, tempat ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya untuk berfoto, berdiskusi, dan bernostalgia, dan juga untuk mencicipi berbagai kuliner atau makanan yang dijual di belakang area taman tersebut. Banyak jajanan yang dijual di sana, seperti nasi, salome, bakso, mie ayam, dan juga gorengan. Selain itu juga disediakan berbagai jenis minuman seperti es teh, pop ice, jas jus, dan juga berbagai jus buah pun dijual di sana. Harga jajanan di sana pun sangat murah dan mudah dijangkau karena maksimal harga jajanan di sana Rp15.000. Untuk mengunjungi tempat ini sangat mudah karena arenanya sangat mudah dijangkau, bisa dengan menggunakan kendaraan umum dan juga bisa dengan menggunakan kendaraan pribadi. Tempat ini juga sangat unik karena di tengah dari menara tersebut digantung sebuah gong besar berwarna emas, dan gong ini dinamakan gong perdamaian. Pada gong ini terdapat simbol atau logo dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada gong ini terdapat beberapa simbol atau logo provinsi dan mendekati titik pusat gong. Tampak 6 simbol agama yang diakui resmi di Indonesia, yakni agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 1.2 Pertanyaan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah: pertama, bagaimana pemahaman masyarakat atau pengunjung dalam memanfaatkan Taman Nostalgia Kupang. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang dipahami masyarakat dalam memanfaatkan Taman Nostalgia Kupang. Untuk mengetahui pemahaman pengunjung terhadap pemanfaatan Taman Nostalgia Kupang. Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang diketahui oleh masyarakat tentang pemanfaatan Taman Nostalgia Kupang. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang pertama adalah proposal penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Yang kedua, bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. B. Manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama, bahwa
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis dalam memahami ruang publik dalam pemahaman Henri Lefebvre. Manfaat praktis yang kedua adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa keilmuan dan wawasan bagi akademisi yang akan melakukan penelitian serupa. Manfaat praktis yang ketiga adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap kehadiran Taman Nostalgia Kupang. Bab yang kedua, tinjauan pustaka. 2.1 Kajian empirik. Pada kajian empirik ini akan menjelaskan beberapa peneliti terdahulu sebagai referensi teoritis. Yang pertama, Bidya Adityo Nugroho. Pada tahun 2017 menulis skripsinya yang berjudul Ruang Publik ala Yogyakarta dari Informen dengan menggunakan metode purposive sampling. Dari hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui pergeseran fungsi dari angkringan, warung kopi dan circle atau ruang privat menjadi ruang publik, dan juga pengaruhnya terhadap derajat kepublikan dalam ruang publik tersebut. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan saat ini adalah pemanfaatan ruang publik di Kota Kupang menurut Henri Lefebvre. Penelitian di Taman Nostalgia Kupang ini diketahui pemahaman masyarakat terhadap fungsi utama dari Taman Nostalgia itu sendiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bidya Aditya Nugroho menjelaskan bahwa studi ini menceritakan tentang proses pergeseran struktur ruang publik yang ada di Yogyakarta. 2.2 Penjelasan konsep. Pada penjelasan konsep ini, saya akan mencoba menjelaskan pokok pemikiran dari Lefebvre. Ada 3 hal penting yang menjadi pokok pemikirannya Lefebvre. Saya akan menjelaskan satu persatu, dan pada penjelasan konsep ini, saya akan mulai menjelaskan dari apa itu ruang publik. Henri Lefebvre adalah seorang filsuf asal Prancis yang lahir pada tahun 1901 dan kemudian meninggal pada tahun 1991. Lefebvre ini merupakan satu-satunya filsuf Marxis yang mengalami langsung pergulatan peradaban Eropa sejak awal modernisme hingga pasca modernisme. Di akhir usianya, dia menyelesaikan versi terjemahan dari magnum opusnya The Production of Space. Munculnya perhatian Lefebvre pada ruang-ruang sosial itu berawal dari keterlibatannya dengan situasionis internasional dalam perlawanan terhadap rezim Charles de Gaulle di Prancis yang berujung pada peristiwa Paris Riot di bulan Mei pada tahun 1968. Dari sini, Lefebvre mulai melakukan analisa terhadap kegagalan aksi massa tersebut. Menurut Lefebvre, akses massa terhadap ruang-ruang kota menjadi penyebab kegagalan tersebut. Di sini lahirlah awal pemikiran The Right to the City, yang kemudian lahir pula The Production of Space. Titik tolak yang penting dari The Production of Space adalah kontribusi atas satu aspek yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh kaum Marxis, strukturalis, dan bahkan Marx sendiri. Menurut pemahaman Marx, relasi sosial dapat menciptakan ruang. Akan tetapi, bagi Lefebvre, ia melihat bahwa ruang sosial itu adalah produk sosial. Baginya, ruang sosial memiliki logika yang panjang untuk dapat menjelaskan dirinya sendiri. Secara sosial, ruang dapat menjadi sarana untuk dapat meraih dan menciptakan kontrol. Dalam pemahaman ini, ruang diproduksi sedemikian rupa sehingga dapat melanggengkan kekuasaan dan juga dapat menciptakan dominasi. Oleh karena itu, dalam buku The Production of Space, pada bagian awal Lefebvre menegaskan, di bagian awal Lefebvre memfokuskan perhatiannya pada persoalan bagaimana peradaban Barat menggunakan konsep ruang melalui konstruksi dan struktur ilmu pengetahuan. Dia mempersoalkan juga bagaimana relasi sosial dapat menciptakan akumulasi pengetahuan yang pada akhirnya berperan dalam konstruksi wacana tentang ruang. Jauh sebelum manusia menyadari bagaimana ruang itu diperlakukan,
Dikapitalisasi, wacana tentang ruang itu sudah ada terlebih dahulu. Wacana ini memberikan kemampuan manusia untuk dapat menciptakan ruang dalam bentuk abstraksi. Seperti ketika alam mulai diabstraksi oleh manusia ke dalam praktik sosial kultural, menjadikannya bagian dari lagu atau ornamentasi pada karya seni. Menurut Lefebvre, ini adalah awal runtuhnya ruang alamiah ke dalam ruang sosial. Semenjak ruang alamiah runtuh ke dalam ruang sosial, melalui proses abstraksi dan pewacanaan, maka ruang memiliki historisitasnya. Bab 3, metode penelitian. Dalam menyelesaikan sebuah masalah atau suatu masalah, perlu adanya metode yang dipakai dan harus sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Metode penelitian juga merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang ingin diteliti, dan cara-cara tersebut juga merupakan pedoman melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3.1 Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan, mengungkapkan, menceritakan, meringkas berbagai situasi dan kondisi yang ada. Di mana dalam penelitian ini menghimpun informasi terkait manfaatan ruang publik di Kota Kupang. Nah, studi kasusnya di Taman Nostalgia Kupang di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. 3.2 Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat di mana mendapatkan informasi mengenai sesuatu yang hendak diteliti. 3.3 Jenis data dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Sumber data adalah asal dari mana data diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi, mana teknik observasi ini adalah tindakan pengamatan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Yang kedua, teknik wawancara, suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber langsung melalui percakapan ataupun tanya jawab. Dengan kata lain, wawancara merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau peneliti sendiri dan juga orang yang diwawancarai atau informan. Kegiatan ini dilakukan tidak dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, sehingga informasi yang didapatkan juga akurat dan juga menceritakan suatu keadaan yang sebenarnya. Lalu dialog yang dibangun dengan informan juga sesuai dengan pernyataan tentang proses, materi, dan juga interpretasi yang ada dan interpretasi yang ada. Yang ketiga, studi perpustakaan. Metode ini digunakan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur yang telah menjadi acuan atau dasar penelitian. Yang berikut 3.7 teknik analisis data. Penelitian ini, analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif yang dilakukan peneliti untuk dapat memahami tanggapan informan, menarik suatu pernyataan yang mendukung dari pemahaman atas keadaan sebenarnya, kemudian dibuat pembahasan, juga penyimpulan atas data dan hasil yang dapat dinyatakan dengan tulisan, dengan kata-kata, atau juga dengan kalimat. Sampai di sini laporan proposal penelitian saya. Semoga
bermanfaat bagi kita semua, dan proposal penelitian saya ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat saya butuhkan untuk penyempurnaan proposal saya.